Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وَلَمَ نَفْعَلَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمين. وَالثَّانِي أَنْ يَتْبِعَ فَرْضَ عَيْنِهِ بِتَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ. Yang kedua daripada bab yang keempat, di dalam adab seorang pelajar, seorang santri di dalam pada pelajarannya dan barang yang harus dia pegang bersama guru dan teman-teman. Nah, yang kedua, ayat tabi'a fardhu 'ainihi, bahwasanya dia mengiringi fardu 'ainnya setelah mempelajari yang wajib dipelajari, fardu 'ain itu dia ikut sertakan. Makanya yang pertama kali wajib dipelajari itu adalah tentang ilmu tauhid. Kemudian ilmu fikihnya, cara beribadah kepada Allah. Kemudian ilmu akhlaknya. Nah, dan dia mengikutkan dalam mempelajarinya itu, mempelajari fardu ain itu bita'allumi kitabillahil aziz, dengan mempelajari kitab Allah yang mulia. Fayattaqinuhu ittiqanan jayyidan, kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang bagus, dia mengetahuinya, dia meyakininya dengan keyakinan yang baik. Hanya Al-Quran jangan dilepas, tetap belajar sambil mempelajari yang fardu ain. Cara sholatnya, wa yajtahidu fi fahmi tafsirihi, dan dia berusaha untuk memahami tafsirnya. Jangan sekedar sampai bisa membaca Al-Quran, tapi sampai memahami tafsirnya. Wa zairi ulumihi, dan semua ilmu-ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu ulumul Qurannya, ilmu tajwidnya. Fa'innahu aslul ulumi, karena bahwasanya dia itu fa'innahu, maka sesungguhnya dia Al-Quran itu aslul ulum, ini adalah dasar daripada ilmu, sumber daripada semua ilmu. Wa ummuha, dan ibunya, ibu daripada ilmu. Wa ahammuha, dan yang paling penting di antara ilmu Al-Quran. Karena di sanalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yahfadhu min kulli fannin, kemudian dia menghafal daripada tiap-tiap bidang ilmu. Mukhtasaran itu ringkasan.
ringkasan-ringkasan, matan-matan. Yajma'u fihi baina tarfaihi, yang terhimpun padanya itu di antara dua tepi, yang terhimpun di antara dua sisi, minal hadisi, daripada hadis, wa ulumihi, ilmu hadis, kemudian belajar hadis, belajar ilmu hadis, wal usulain, dua usul tauhid, fiqihnya, jadi hafal kitab-kitabnya. Wan nahwi, ilmu nahu, wasarfi, ilmu sarf. Nah, ini semuanya. Wala yasghuluhu dzalika kullu, dan tidak boleh menyibukkan, tidak menyibukkan yang demikian itu semuanya, bidang-bidang ilmu ini, menghafal ilmu-ilmu lain, an dirasatil Quran, daripada mempelajari Al-Quran. Jangan sampai mempelajari kitab yang lain kemudian Al-Quran tidak dibaca. Wa ta'akhudihi, dan menjaganya, wa mulazamatihi, dan melazimkannya, mengistiqomahkannya, atau wirdan minhu kulli yaumin, sebagai wirid daripadanya pada tiap-tiap hari. Jadikan Al-Quran sebagai wirid. Jangan sampai ada satu hari tidak membaca Al-Quran. Makanya setiap sebelum selesai sholat, sebelum melaksanakan sholat asar dari jam 3 baca Quran. Ini mengamalkan dari apa yang diarahkan. Walaupun kita belajar yang lain, tapi Al-Quran tetap dibaca. Karena Al-Quran itu jadi syafi'an, jadi syafaat di ahlihi, bagi ahli Quran. Wal yahzar min nisyanihi, dan jagalah daripada melupakannya, jangan sampai melupakannya. Ba'da hifdhihi, setelah menghafalnya. Faqad warada fihi ahaditsu, dan sesungguhnya telah datang padanya itu beberapa hadis, tadzziru anhu, melarang daripadanya. Warid dari Rasulullah melarang orang yang hafal Quran lupa dengan Al-Quran. Berarti kan yang tahfidz. Jangan sampai yang dihafal itu dilupakan, tidak mau diulang. Nanti berdosa. Maka kalau niatnya menjaga Al-Quran, jaga hafalannya, tetap diulang. Memang sifat kita sebagai manusia adalah sifatnya lupa, tapi jangan sengaja melupakan, tidak mau mengulang. Wa yastaghilu bi syarhi tilkal mahfuzati, dan dia sibuk dengan mensyarah, dengan penjelasan tilkal mahfuzati. Mahfuzat itu bidang-bidang ilmu, matan-matan kitab itu, alal masyayikhi, daripada atas guru-gurunya, matannya dipelajari. Seperti matan Nawawi, matan Jurumiyahnya, matan Sabinatun Najahnya. Itu yastamilu bi syarhi tilkal mahfuzati ala masyayikh. Mahfuzat yang dia hafal-hafal. Yang sudah dihafalkan matannya itu kemudian disyarahkan, dicari penjelasannya dari para guru. Wal yahzar min al-i'timadi fi dzalika 'ala al-kitab ibtida'an. Wal yahzar, dan hendaklah dia itu menjaga min al-i'timad, daripada berpegang fi dzalika,
pada demikian itu adalah kitab atas kitab ibtidaan, permulaan. Dalam artian kalau sudah dia menghafal kitab-kitab yang dihafal itu, jangan bergantung, dalam artian jangan berpegang, kuatkan hafalannya. Kalau bisa itu kitab itu diartikan tanpa melihat teksnya, bisa disalah. Ini saking kuat hafalan. Bal ya'tamid fi kulli fardin, akan tetapi dia itu berpegang pada tiap-tiap bidang ilmu man huwa ahsanu ta'liman lahu. Dipegang, jadi berpegang pada tiap-tiap atau setiap ilmu, setiap materi kepada orang yang paling bagus pengajaran baginya. Kalau mengambil syarah, mengambil penjelasan daripada guru, maka ambil penjelasan yang paling baik dalam penjelasan. Aksana ta'alimalah wa aksara tahqiqan bih, dan yang paling banyak tahqiqan bih, pembenaran padanya. Tahqiq itu termasuk ya prakteknya, gurunya yang paling banyak mempraktekkan, gurunya yang paling aksana ta'limah, itu yang dipegang. Wa yura'i fil masalihi, dan dia menjaga di hadapan gurunya, dia menjaga sedang berada pada gurunya. Apa yang dijaga? Ad-dina, agamanya, jaga agama. Wal ilma, ilmu dijaga. Wasyafaqah, dan kasih sayang. Wa ghairaha, dan lainnya, jaga kasih sayang. Wa ya'khudh minal hifdhi, dan taklah dia mengambil, maknanya mengamalkan, minal hifdhi, daripada yang dia hafal, wasyarahi, dan penjelasan, ma yumkinuhu, barang yang memungkinkannya, yang mampu diamalkan. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang salat sunat rawatib. Apa itu salat sunat rawatib? Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, dari penjelasan itu maka ya'khudh, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diketahui, diamalkan. Ma yumkinuhu, barang yang memungkinkannya, wa yatiquhu halahu min ghairi iksalin umallin. Ma yumkinuhu wa yatiquhu, barang yang memungkinkannya, barang yang menjadi kemampuan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh santri pelajar ketika di dalam belajar, ketika dalam menuntut ilmu, terhadap pelajarannya. Berusaha apa yang sudah dihafal, apa yang sudah dipahami, dipelajari, diamalkan, diambil. Ma yumkinuhu wa yutiqu halahu, yang mampu dengan keadaannya. Min ghairi iksarin mumallin, dengan min ghairi iksari mumallin, dengan tanpa mumillin, dengan tidak melelahkan, membosankan. Karena kalau terlalu membosankan, misalnya salat sunatnya terlalu banyak, misal akhirnya cuma satu malam. Ingat, Allah itu lebih suka baca Quran dibaca seperti itu. Udah, tidak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Ahabbul a'mali ila Allah atwamuha wa ilqallah. Paling disukai oleh Allah itu adalah amaliyah yang tetap meskipun sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah nikmat ditambah, sudah nikmat ditambah. Itu caranya beramal.
programnya juga sedikit demi sedikit, nanti kelamaan ditambah. Nanti kalau membosankan, minggu ini iksarin mumilin dengan tidak terlalu banyak yang membosankan. Wala taksirin mukhillin, dan tidak terlalu sedikit pendek mukhillin yang bertentangan, yang melanggar. Biju dan taksiri di dalam mendapatkan satu hasil. Jadi jangan asal-asal saja diperbuat sampai tidak sesuai dengan ketentuan. Terlalu pendek juga enggak. Nah, yang penting baca Quran tiap hari, qulullah terus. Terlalu pendek. Ada baca Quran walaupun satu harinya dapat setengah halaman, dapat satu halaman, besok lagi terus istiqomah setiap hari sampai Al-Qur'annya hafal. Ini amalnya yang Allah senangi. Nah itu. Setelah mempelajari, setelah mengetahui kewajiban fardunya yang wajib diketahui, iringi dengan membaca, ingin dengan mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal kitab mahfuzat, kitab kecil, kitab peringkasan, itu dihafalkan sebagai dasar daripada ilmunya. Nah, sampai sini paham? Maka jangan sampai bosan membaca Al-Quran, jangan sampai bosan mempelajari Al-Quran. Ini terkadang sudah tamat SD, tamat MI, ibtidaiyah, Al-Quran tak dibaca lagi, Al-Quran tak dipelajari lagi. Dari tafsirnya, tajwidnya, kemudian hukum-hukum di dalam Al-Quran. Makanya yang tahfiz, amalkan Qurannya, ambil intisari di dalam Al-Quran, pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sambil menghafal, belajar tajwid. Wasalisu ayyahdara fi ibtida'i amrihi minal istighali bi ikhtilafi bainal ulama wa bainan nas, wallahu a'lam. Apabila kita tutup majelis kita dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, jadi bekal kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan bacaan selawat Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita dengan Rasulullah, mengumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Kita berada di kelompoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah, dan dengan bacaan sholawat kita bertawassul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat sholawat. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, mudah di dalam menghafal, mudah di dalam memahami. Hanya baca sholawatnya yang ikhlas, penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terlambat tadi, yang melanggar tadi, silakan ganti bajunya, bersihkan WC-nya. Kemudian yang besar lanjutkan yang lanjutkan kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.